Om Swastiastu. Hai guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita Ekspedisi Alam Lain bareng saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin aja ya? Robin aja. Sudah lama ya? Ya sudah lama. Sudah lama saya tidak masuk in frame ya. Udah lama ya, biasanya saya bersama Jeremy Teti, sekarang sama Gus Benol ya. Ya, sudah sangat lama. Dan mudah-mudahan hari ini saya tidak grogi karena ini pertama kali setelah kurang lebih 7 bulan tidak masuk kamera. Oke, jadi pembahasan kita kali ini tentang apa, Bin? Tentang mati suri. Mati suri. Atau bisa dibilang mayat hidup lagi ya. Oke. Jadi untuk kalian mati suri itu sudah ada penjelasannya di Wikipedia, tapi untuk penjelasan lebih lengkap saya akan bacakan. Jadi mati suri itu adalah pengalaman pribadi seseorang yang telah meninggal secara klinis sebelum akhirnya hidup kembali. Dalam dunia kedokteran modern abad ke-20 disebut dengan NDE, Near Death Experience. Jadi sebenarnya mati suri ini bisa dijelaskan juga dari dunia kedokteran. Nah, namun pembahasan kita kali ini membahas tentang dari sisi gaibnya seperti apa. Ya, jadi mungkin Gus Robin bisa jelaskan mati suri itu bagaimana sih sebenarnya? Begini ya, saya juga pernah mengalami itu. Mati suri sebenarnya adalah koma dahsyat. Koma dahsyat yang super dahsyat, yang ekstrim yang terjadi pada manusia. Dan itu kejadiannya langka. Tapi pernah pasti kalian dengar atau pernah ada tetangga yang mengalaminya. Mati suri ya? Mati suri. Karena saya juga pernah bertemu dengan orang mati suri. 2 orang yang pengalamannya mungkin beda-beda. 3 orang mungkin ketemunya di media sosial juga satu. Oke, tapi apakah mati suri itu terjadi kepada orang-orang yang terpilih atau mungkin karena memang orang-orang tersebut harus koma dulu, harus mengalami kecelakaan keras dulu? Orang mati suri bisa dibilang dialami beberapa orang. Kalau orang Bali adalah orang melek. Kedua, orang yang lainnya adalah orang yang sebenarnya harus menjalankan ke spiritual. Karena jika mati suri tidak menjalankan ke spiritual, maka kehidupannya tidak lama lagi. Berarti dengan kata lain, mati suri itu adalah tanda bahwa kamu harus ke spiritual. Entah jadi paranormal, entah jadi orang suci. Jadi, karena mati suri ini adalah begini ya, nanti saya jelaskan mungkin lebih tepatnya seperti apa prosesnya. Proses mati suri seperti ini. Kita kan awalnya itu seperti orang pingsan. Tidak sadarkan diri dan koma yang luar biasa dahsyatnya. Nah, dicek di dokter tidak ada detak jantungnya. Betul. Karena koma dahsyat atau super dahsyatnya komanya hingga 0,00000 sekian persen detak jantungnya tidak dideteksi oleh alat. Yang pada dasarnya dia tetap hidup. Pada dasarnya sebenarnya jantungnya berdetak tapi kecil, super mikro kecil. Dijelaskan juga di Wikipedia itu harus menggunakan alat yang super canggih. Iya, super duper canggih lagi. Mendeteksi bahwa kejadian tersebut mati suri gitu ya. Tapi memang kalau dari Gus Robin kan sempat bilang tadi bahwa ada beberapa orang juga yang sempat sharing dengan Gus Robin beberapa orang kisah tersebut bagaimana mereka mati suri. Apakah mati suri yang mereka alami itu waktunya sama? Mungkin 1 jam, 2 jam, 1 hari? Beda-beda. Ada yang bahkan sampai 49 hari, 50 hari, ada 10 hari, ada bahkan cuma 3 hari. 3 hari. Yang paling tersingkat mati suri berapa lama yang pernah Gus Robin tahu? 3 hari. 3 hari. Tapi ada juga yang mati suri katanya cuma sehari. Sehari dia mau diupacarai, mungkin mau ditanam atau dibakar, hidup lagi. Nah, mayatnya ini kembali hidup seperti mayat zombie. Ya, berarti ibaratnya gini ya. Mati suri itu kan tubuh kasar kita ditinggalkan oleh tubuh halus kan seperti itu ya. Jadi selama mati suri apa yang terjadi? Iya, apa yang terjadi? Nah, ini yang menarik. Gitu, nah, ini yang menarik. Karena saya pernah waktu kecil umur 4 tahunan ditabrak tukang ojek, jatuhnya ke selokan. Nasib saya buruk sekali ya. Koma 9 hari lebih. Betul. Ini di depan rumah Jeremy Teti ada selokan ya. Di sana saya jatuh. Sekarang membuat video sama Jeremy Teti. Depan rumahnya jatuh dulu koma 9 hari lebih di rumah sakit. Sampai muka saya ini babak belur biru-biru ya. Di dalam itu di hari yang ke-9, ini langsung saja. Hari yang pertama kan koma ini, sampai ke-9 hari. Hari ke-9 itu detak jantung saya katanya sudah garis. Jadi sudah menangis orang tua saya dan mau dibawa pulang.
dalam waktu beberapa jam menunggu pagi, menunggu dokter datang, itu kisahnya. Dokternya kan tidak tugas malam hari, dokter umumnya. Menunggu dokter datang hingga dikremasi. Sebelum dokter datang, itu saya ada merasa roh saya itu ada di alam putih. Ini saya ceritakan saya dulu, sebentar yang lainnya. Di alam putih itu saya kosong semuanya. Saya tidak merasa lapar, tidak merasa sakit, tidak merasa sedih, meskipun saya menangis di sana. Saya itu lari kemana-mana seperti anak kecil, memanggil-manggil ibu, 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 ibu. Tuh. Tapi tidak ada apapun, cuma ada hamparan putih, tempat yang berwarna putih. Atas putih, warna putih. Tapi di sana tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, sedih pun tidak ada. Damai. Berarti kan pas Gus Robin itu kondisi koma itu kan habis kecelakaan ya? Ya, habis kecelakaan. Pas masuk ke alam yang putih tersebut tidak merasakan sakit sama sekali. Tidak merasakan sakit. Nah, di sana saya berhari-hari rasanya lari. Berhari-hari lari. Nah, di terakhir mungkin di hari ke-9 itu saya putus asa. Karena lari sampai jatuh saya. Anak kecil kan jatuh gitu, menangis. Ingin ketemu ibu. Di mana saya ingin ketemu ibu. Tidak ada siapa-siapa kan gitu. Siapa di sini? Adakah seseorang gitu saya bilang. Mungkin saya bahasa Bali digunakan, tapi saya terjemahkan bahasa Indonesia. Nah, ada cahaya datang. Cahaya itu berwarna putih namun isi pelangi. Warna seperti pelangi, warna-warni. Ada bias-bias ya, bias-bias pelanginya. Nah, cahaya itu berkata bahwa kamu belum waktunya kemari. Belum waktunya di sini. Jalani hidupmu dulu. Ibumu menunggumu. Saya nanya, di mana ibuku? Kamu hanya harus menjalani hidup. Itu saja. Kamu siapa? Saya nanya kan gitu. Kamu siapa? Siapa kamu? Dari mana gitu? Di mana ibuku gitu. Terus menanyakan seperti itu. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Hanya jalani hidup dengan baik gitu. Terus saya tiba-tiba seperti terpingsan di alam itu. Tahu-tahu saya sadar di tubuh kasarnya saya sadar. Dan saya melihat sedikit demi sedikit dan mendengar suara ibu saya menangis. Nah, saya mulai melihat ibu saya waktu itu di rumah sakit saya melihatnya. Jadi memang agak sedikit ini ya. Berarti yang sering digambarkan di film-film itu mungkin kejadiannya seperti itu ya. Beda-beda. Mungkin ini kalau seperti mungkin beberapa teman-teman semua pernah nonton film Tom and Jerry. Nah, jadi saat Tom mati itu kan dia masuk ke salah satu alam gitu. Ya, mungkin bayangannya seperti itu mungkin ya. Nah, akhirnya dia bingung. Ada yang nyamperin, tiba-tiba disuruh balik lagi gitu. Ini memang nyata. Memang tetangga saya juga tahu saya tabrakan. Tapi setelah melewati fase mati suri tersebut, apa yang Gus Robin lakukan? Apa yang Gus Robin lakukan dan rasakan? Sejak itu saya mulai mendengar suara gaib, mimpi-mimpi gaib, dan bahkan ketika tidur saya melihat makhluk gaib. Itu anehnya setelah itu. Berarti dulunya saya bodoh, setelah tabrakan jadi pintar. Pokoknya kebalik. Saya dulunya sama sekali tidak suka sama gaib. Melihat pun, mendengar pun tidak suka. Tiba-tiba saya didatangin gaib-gaib. Berarti dengan kata lain, dulu gambaran Gus Robin sebelum tabrakan, sebelum mati suri itu bagus. Sekarang setelah tabrakan menjadi agak sedikit, ya kalian ngerti lah. Jadi sebenarnya mungkin kebuka mata batin saya, karena saya sudah berada di dimensi lain dulunya. Jadi setelah pengalaman mati suri yang sudah lama ini ya, pernah nggak masuk ke alam itu lagi? Tidak. Sampai sejauh ini? Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Saya masih ingin hidup. Atau mungkin pernah nggak didatengin sama cahaya yang tadi? Maksudnya ingin menanyakan sesuatu? Gitu. Begini. Pernah, tapi dengan bentuk bukan cahaya. Namun kakek tua yang berbaju putih. Tapi bercahaya tubuhnya. Di alam yang sama, alam putih. Itu wujud manusia. Sepertinya wujud manusia, mungkin leluhur sakti saya ya. Pernah didatangin dalam mimpi. Bukan koma lagi 9 hari. Cukup itu saja dulu. Nah, terus dari itu kan tadi cerita pengalaman pribadi dari Gus Robin. Kalau dari beberapa orang yang tadi dikatakan sempat sharing dengan Gus Robin, itu ceritanya seperti apa? Ini apakah ceritanya sama atau lebih ekstrim lagi atau bagaimana? Lebih ekstrim lagi. Begini, saya ceritakan dari agama lain dulu ya, yang saya pernah punya teman.
bertemu di luar. Kebetulan teman saya mengenalkan sebutannya mata elang. Mata elang itu berarti bisa melihat ke depan. Ya, oke. Orang Muslim yang mati suri, Oke. dia bisa seperti melihat masa depan juga. Setelah melakukan mati suri, dia bisa melihat masa depan seperti itu. Saya nanya dulu, umur 22 tahun saya nanya, kapan saya nikah? Umur 30-an. Terus apakah saya akan sukses nanti? Ya, apa ada orang yang menunjukkan jalan apa yang harus saya lakukan sekarang? Bukan saya tugasnya, nanti ada yang bertugas itu. Oh gitu. Jadi dia hanya menggunakan kode. Berarti orang yang Gus Robin tanya itu mengatakan bahwa Gus Robin menjawab pertanyaan dari Gus Robin tadi semua itu. Setelah dia melakukan fase mati suri. Ya. Oke. Jadi saya awalnya tidak percaya, tapi sekarang sudah kejadian. Oke, berarti omongan dari perkataan dari si mata elang tersebut ada benarnya. Kejadian. Gus Robin. Nah, katanya dia, saya nanya bagaimana pengalaman mati surinya. Katanya dia itu mati suri 3 hari. 3 hari. Kalau orang Muslim itu kan sama juga dimandikan, dikasih es. Nah, dia sudah dimandikan dan ditaruh di peti mati, dikasih es. Pada waktu itu katanya jiwanya atau rohnya ini berada di akhirat mungkin ya. Nah, di sana dia melihat antrean menuju suatu gerbang. Di gerbang itu ada orang yang berpakaian putih namun membawa senjata, pisau dan tombak. Gilirannya sekarang sudah datang. Dia diantar ke dalam gerbang itu. Di dalam gerbang itu, ruangan itu ada seorang yang berbaju putih tapi membawa catatan. Besar orangnya. Kita manusia kecil. Itu hakim mungkin, hakim akhiratnya. Kang catat namanya. Ya, anggap itu. Nah, terus dia menanyakan tentang alamat dan nama lengkap. Nah, ketika dia menjawab, katanya dia belum waktunya mati. Kenapa kamu datang ke sini? Dia bilang gitu. Kamu belum waktunya mati. Kamu jangan datang kemari. Dia bingung di mana saya. Jadi dia bilang tidak usah tahu di mana ini. Nah, penjaga itu bilang, kamu pulang. Saya tidak tahu jalan pulang. Terus diambillah, mungkin ini kan pedang. Ada sih gagangnya di belakang. Itu digetok di kepalanya. Oh, berarti keplok begitu kepalanya. Ya, getok kepalanya ya di belakangnya. Terus dia tahu-tahu sadar dari mati surinya. Sadar dari mati surinya, dia hidup lagi. Padahal sudah ada es di sampingnya. Dia kedinginan, telanjang. Terus dia gedor pintu istrinya. Kan malam hari ini kejadiannya. Gedor pintu istrinya. Dibukakan, pingsan istrinya. Orang tuanya pingsan keduanya juga. Melihatnya. Dikira itu hantu. Jadi kayak surprise. Isi telanjang lagi ya. Apalagi laki-laki telanjang. Wah. Depresi lihatnya. Orangnya sudah ada di peti mati, hidup lagi. Nah, itu ceritanya. Terus yang kedua ceritanya ada teman saya yang koma juga. 10 hari di rumah sakit. Itu lebih lama dari. Katanya ya pengalamannya dia itu diajak ngopi. Ngopi di suatu tempat seperti gubuk. Ada orang diajak ngopi, ngobrol-ngobrol. Nah, ketika itu ada seorang datang membawa catatan. Ditanya alamatnya dari mana, siapa. Dia jawab nama lengkap ini. Belum waktunya mati. Akhirnya dia diantar pulang. Pulang. Tiba-tiba seperti itu digetok, dan mungkin diantar pulang, dimasukkan ke tubuhnya, hidup lagi. Tapi biasanya setelah, jadi dari tadi kan sudah dikasih 3 contoh ya, contoh orang mati suri ya. Tadi dari pengalaman Gus Robin sendiri lah. Tadi kan setelah bangkit dari mati suri, apakah rasa sakit yang dirasakan langsung terasa lagi? Terasa lagi ya? Rasa, tapi lemas. Ya? Merasakan sedikit-sedikit agak lemas. Lemas sekali rasanya. Lemas, tapi bisa kok bergerak. Masih bisa bergerak ya? Berarti setelah kejadian mati suri mendapat, ibaratnya indera keenamnya kebuka ya? Kebuka sendiri. Ya? Dan rata-rata orang mati suri itu bisa melihat makhluk gaib. Rata-rata. Bisa kalian, jika punya teman, orang yang mati suri, 90% itu bisa melihat makhluk gaib lagi. Tapi ada nggak case orang mati suri nggak ingat apa yang dia alami selama mati suri? Kurang tahu saya, mungkin ada ya. Tapi rata-rata orang mati suri itu ingat dengan apa kejadiannya. Karena dia sendiri merasakan dan saya sendiri merasakan seperti itu kejadiannya. Kecuali dia pura-pura tidak ingat. Iya, mungkin dia mau menyembunyikan sesuatu. Ada juga yang melihat neraka, ada yang di alam gelap. Nanti ada yang membawa cahaya datang, membawa cahaya gitu, lilin mungkin. Dia diantar ke jalan terang.
hidup lagi. Oke, berarti kalau tadi pengalaman Gus Robin masuk ke ruangan yang serba putih, ada yang masuk ke antrian mau masuk gerbang, ada juga yang ke alam neraka atau neraka, surga ada mungkin. Berarti bisa disimpulkan bahwa mati suri itu roh kita dibawanya random kemana gitu ya? Bukan random. Atau Tapi sesuai dengan mungkin sesuai dengan karma ya? karma. Oh, mungkin gitu ya. Kalau di neraka mungkin dia akan dapat neraka nanti meninggalnya. Oke. Nah, ini jadi semakin Kalau menarik. dia tidak memperbaiki diri gitu. Oke, jadi seandainya kita sudah dibawa ke neraka, kita balik lagi. Kita kan udah tahu mau masuk neraka nantinya. Kira-kira ada nggak sih kemungkinan bahwa si orang ini pasrah aja gitu? Udah deh gue mau masuk neraka, udahlah. Jadi di kehidupan nyata dia nggak mau berbenah, malah semakin Ada banyak. ada ya. Karena ada kejadian bahwa mungkin orang tuanya itu ada di neraka. Dia mati suri, dia melihat orang tuanya. Ada malaikat, kalau orang agama Kristen Islam itu kan malaikat yang mengeksekusi sana. Dia akan menunjukkan seperti ini kamu nanti kalau kamu tidak memperbaiki diri. Terus dia sadar lagi ke dunia ini. Dia tetap menjadi berandalan, tetap berdosa, dapat lagi neraka. Tapi jika dia sadar akan dirinya, oh saya ditunjukkan ke dalam neraka, saya takut dapat neraka, nanti dibakar, oke. dicabik-cabik, dicincang, dibakar, dikerek gitu, ditusuk-tusuk ya. Nah, jadi mati suri itu kan tadi ibaratnya dengan cara kita koma atau apa. Tapi kan ada beberapa ritual yang memang mengharuskan kita mati suri. Contohnya kita memuja sebuah aliran sesat lah ibaratnya. Kita wajibkan untuk mati suri. Apakah itu kan pura-pura mati suri itu? berarti itu bukan mati suri? Bukan mati suri beneran, dia pura-pura mati suri. Jadi dia melemaskan diri. Melemaskan diri, bukan mati ya? Bukan mati. Ya? Oke. Dia sadar 100% itu. Oke. Jadi mati suri itu memang hanya terjadi jika dalam kondisi koma. Iya, koma. Jadi itu kejadiannya tidak bisa disengaja, dibuat-buat, tidak bisa. Itu memang kejadian yang fakta nyata. Soalnya kan banyak banget beredar di beberapa jaring sosial gitu. Di YouTube juga banyak ada proses mati suri. Itu tidur-tiduran itu, pura-pura melemaskan diri itu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah setelah mati suri ada tanda yang diberikan oleh orang-orang yang cahaya tadi? Tanda yang diberikan ya tanda gaib. Tanda gaib. Biasanya tulisan suci ataukah senjata suci. Senjata gaib suci. Senjata gaib suci. Mungkin ada di tangannya, di dahinya atau di punggungnya, ya di bagian tubuh lah. Bagian tubuh. Tapi hanya orang tertentu yang bisa melihatnya. Apakah ada kemungkinan orang pernah mati suri sekali bisa mati suri untuk kedua kalinya? Bisa. Masih Berkali-kali bisa ya. Namun disarankan ya orang mati suri itu jangan bekerja yang keras, jangan terlalu banyak kelelahan. Karena jika orang mati suri itu bekerja kelelahan atau bekerja keras, jantungnya tidak kuat. Berarti orang yang sudah pernah mati suri jantungnya tidak boleh atau orang yang pernah mati suri tidak boleh bekerja terlalu keras lagi. Karena jantungnya lemah. Bekerja yang keras maksudnya bekerja berat-berat. Berat lah maksudnya sampai memforsir tubuh gitu ya. Bekerja yang ringan-ringan boleh, yang santai-santai. Kerjaan. Tapi fitness itu boleh? Lebih baik jangan. Nah, ada pertanyaan lagi. Sebenarnya kalau dilihat dari mata batin, apa sebenarnya yang terjadi pada orang yang mati suri? Nah, seperti saya katakan, mati suri adalah koma super duper dahsyat. 0,00001 detik itu detak jantungnya. Jadi harus super duper canggih, alat baru bisa mendeteksinya. Pada dasarnya orang mati suri itu tidak mati, namun koma yang dahsyat hingga detak jantungnya ini tidak terdeteksi oleh alat. Itu sebenarnya kejadiannya. Namun rohnya ini seperti keluar. Itu yang dilihat. Iya, keluar. Tahu-tahu ke alam, entah alam mana yang sesuai dengan karmanya. Tuh. Tapi rata-rata orang mati suri pasti melihat kejadian. Surga atau neraka iya. gitu ya. Pasti. Surga, neraka, dimensi hitam, gelap, atau dimensi putih, ataukah akhirat langsung. Berarti balik lagi ke karmanya masing-masing. Setelah mereka mati suri, sebelum mereka mati suri karmanya sudah sejauh mana? Mereka mati suri, dilihatin lah. Oke, sejauh ini lu baru nyampe sini nih. Gitu. Lu sekarang pencapaianmu baru nyampe di neraka nih. Mungkin
neraka level 1. Nanti kalau mau lebih jahat lagi silakan ditingkatkan, bisa masuk Iya, iya. neraka 18. Iya. Jadi kalau menurut Gus Robin pribadi, ini menurut pandangannya Gus Robin, apakah mati suri yang Gus Robin rasakan memiliki dampak positif atau negatif? Menurut saya sih positif. Positif. Karena saya ingat kejadian saat itu. Saya disuruh menjalani hidup dengan baik. Ada yang Iya, jadi mungkin saya ngerti. Oh ternyata mungkin ini yang dimaksud saya mati suri dulu punya tugas. punya tugas ya. Saat terjadi mati suri, Gus Robin sendiri tahu nggak bahwa jiwanya Tahu, ingat saya, makanya saya bisa ceritakan. terbang gitu. Nggak terbang, tahu-tahu ada di sana. Tiba-tiba dari Tiba-tiba koma bangun koma, langsung Saat kecelakaan nih, setelah kecelakaan jatuh ke selokan. Selokan ya. Itu ingat nggak? Sekilas, tapi pas jatuh tidak ingat. Tidak ingat. Sekilas ada sepeda yang nabrak, langsung ada lupa. motor yang plug. Menurut orang-orang saya jatuh di sana, Iya. Langsung koma baru bangun langsung di rumah sakit. putih gitu aja. Iya, baru bangun di alam sana tahu-tahu putih. Tahu di alam sana tidak ada jalannya kita melihat roh kita keluar, tidak. Berarti Tidak. fasenya tabrakan, plug, Koma. langsung koma, bangun tiba-tiba udah putih semua Iya. gitu. Tapi sebelum kecelakaan itu mungkin ada bisikan-bisikan gaib atau mungkin Tidak ada bisikan apapun, hanya melihat saya sepeda, sekilas sepeda. Katanya ojek lagi. Gitu. Aduh, saya nasib sudah ditabrak ojek, sudah jatuh selokan. Kalau jatuh di alam berbunga masih mending ya. mungkin ini sih terlalu fokus dengan Namanya juga anak kecil ya. ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah musim layangan ya. Iya. Mungkin terlalu ngeliat ke atas ini nggak lihat ada Dagang mainan. Hmm. Ya, ada dagang mainan di Dagang depan mainan. saya beli dagang mainan itu kan tidak lihat itu. Iya, Mau nyebrang main asal jalan, nyebrang aja. asal nyebrang aja anak kecil langsung ditabrak. Tabrak. Langsung Lalu apa yang terjadi dengan dagang mainan? Lari mungkin. Ya, ketakutan. Tapi kan bukan salah dagang mainan, salah saya Pelan. sendiri Saya salahnya. nggak ikut-ikut gitu. Yang salahnya itu tukang ojek juga kena jadinya. Untuk saya tidak meninggal ya, kena hukum lagi. Untungnya masuknya di selokan ya. Coba Ada untungnya juga. iya, masih ada untung. Kalau orang Bali tuh tetap terjadi sesuatu apapun masih Tetap ada untung. ya. Padahal itu Untung sudah masuk di bencana besar masuk selokan. Anda coba jatuh masuk selokan, nasibnya pasti buruk. Iya. Tapi sekarang setelah ditabrak itu mendapat kemampuan yang lebih, bisa membuat channel, buat konten, banyak fans ya. Menurut saya sih sekarang efeknya positif, lebih banyak positifnya sih. Atau Mungkin perjalanan perjalanan hidup sudah, ya. Atau mungkin mau ditabrak Tuhan lagi. punya, tidak mau lagi saya gini. Tuhan punya rahasia ya, cukup sekali saja masuk selokan saya. Tuhan punya rahasia, jadi kita sendiri juga percaya itu, Ya, betul. bahwa perjalanan hidup itu memang ada, itu saja. Tidak ada sih lagi yang bisa dijelaskan. Oke, jadi itu saja penjelasan tentang mati suri kali ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang fenomena mati suri yang terjadi di banyak belahan dunia ini. Jadi makin bingung ngomongnya, mungkin karena efek kelamaan nggak pernah in frame. Oke, akhir kata saya Benol dan Saya Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Lovers juga boleh. Army. Ya. Pamit undur diri. Tapi tetap kita ingatkan untuk kalian semua, bagi yang baru join, silakan klik tombol subscribe, like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian tidak suka, dan tentunya hujani kami dengan komentar. Apa yang ingin kalian tanya, langsung tulis di komentar. Ya, perangi kami dengan komentar ya. Oke, kami dengan komentar. Kemungkinan nanti kalau BTS ada datang ke Bali, Gus Robin akan membuka dengan Iya, salah satu join ya. ya, nanti mungkin akan menjadi pembuka konsernya. Ikut nari saya. Oke, sebelum lebih banyak ngelantur lagi, akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. dan cheerio.